Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yesus Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Yesus, berterima
besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu Tuhan, yang pulihkan hidup kami. Oh, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan hidup kami. Oh Yesus, ku datang menyembah-Mu, dan hanya pengorbanan-Mu yang selamatkan hidup kami, yang selamatkan hidup kami. Hanya pengorbanan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima, kami terima pengampunan dari-Mu yang pulihkan hidup kami. Oh, dosa-dosa kami diampuni, pelanggaran kami diampuni. Oh Yesus, Engkau perbaharui hidup kami Bapa. Biar kasih-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir Yesus. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu lebih dari segalanya. Oh Yesus, Yesus Tuhan.
terbesar. Terima kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari ingat kasih Tuhan dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, oh, dan ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah
Tuhanku, Engkau besar Tuhan. Oh Yesus, besar kasih-Mu, besar kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu, cara-Mu yang menyucikan hidup kami, kasih-Mu yang tiada berubah. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kasih-Mu luar biasa di atas segala-galanya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Engkau yang ubahkan kami, Engkau yang baharui hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, biar kami semakin serupa dengan-Mu. Kalau kami dekat dengan-Mu, kami semakin serupa dengan Yesus. Oh, hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu sempurna, cara-Mu yang menyucikan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, Engkau mulia, Engkau mulia. Engkau mulia, Yesus Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia. Oh Yesus, pujian ini bagi-Mu, sembah ini bagi-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan hidup kami, kasih setia-Mu yang membebaskan kami, cara-Mu Yesus yang menebus kami. Oh, kami jadi pribadi yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ya Tuhan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus, ku telah mati
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ini kami Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya berikan judul firman sore hari ini adalah akurasi atau ketajaman, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak orang berkata bahwa kehendak Tuhan buat kita itu cuma satu. Oh tidak. Kalau saudara membaca Roma pasal 12, di sana dikatakan biar engkau mengalami pembaruan akal budi, sehingga engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Berarti kalau kita mengatakan kehendak Tuhan, itu bukan cuma satu buat kita. Kehendak Tuhan buat kita itu ada 3 loh. Baik, yang kedua apa Bapak Ibu? Berkenan, yang ketiga apa? Sempurna. Wow, ada banyak orang Kristen cuma mengejar yang baik, enggak cukup. Datang ibadah itu baik apa tidak? Baik. Tapi datang ibadah enggak sungguh-sungguh nyembah, enggak sungguh-sungguh merenungkan firman, enggak sungguh-sungguh melakukan firman, itu cuma baik tapi enggak berkenan. Tapi kalau kita mau ngejar kesempurnaan, tentu saja persiapan kita itu benar-benar utuh sebelum kita berangkat Bapak Ibu. Beda, karena itu ada banyak anak muda bertanya, cara memilih pasangan hidup yang mana? Pilihan Tuhan cuma satu. Oh enggak, Tuhan itu punya 3 macam kehendak, baik, berkenan, dan sempurna. Tinggal kita menunggu atau kita ini mengejar yang baik saja, atau yang berkenan, atau yang sempurna. Karena itu kenapa sore hari ini saya rindu kita semua menjalani kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bukan cuma baik, bukan cuma berkenan, tapi betul-betul yang sempurna. Saya akan mulai dari intisari dari semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada banyak, tapi saya coba cari intisari dari semua perintah mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Intisari, esensinya ini adalah Ulangan 28 ayat 1. Ini adalah intisari dari semua perintah Tuhan. Ya kalau mengajar kesempurnaan, kejar intisarinya. Ya. Kalau dapat intinya kesempurnaan pasti kita dapat. Kalau dapat aksesorisnya kesempurnaan tidak kita dapat. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ya semua perintah kita baca tapi kita kalau tidak melakukan intisari ini tidak bisa. Ulangan 28 ayat yang pertama. Intisarinya cuma 2. Jika engkau
Apa Bapak Ibu? Baik. Wow, ada unsur keseriusan. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di sini tidak dikatakan jika engkau baik-baik merenungkan firman-Ku. Oh tidak, ini skupnya lebih luas. Kenapa di sini tidak dikatakan jikalau engkau baik-baik merenungkan firman-Ku? Karena merenungkan firman itu hanyalah salah satu dari 11 cara mendengar suara Tuhan. Jadi yang Tuhan katakan ini betul-betul utuhnya. Itu betul-betul itu betul-betul gambaran besarnya. Merenungkan firman itu cuma salah satu dari 11 cara mendengar suara Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Intisari dari semua perintah Tuhan itu cuma 2. Mendengarkan dan melakukan. Sama-sama kata mendengarkan, sama-sama kata melakukan. Hilang satu rentan. Saya beri contoh. Kalau kita sibuk mendengarkan firman, kita tidak melakukan. Itu percuma. Saudara setuju dengan hal ini? Sama seperti Saul. Saul itu suka tanya sama Tuhan, tapi Tuhan tidak tertarik menjawab. Daud suka tanya dan Tuhan suka menjawab. Apa menjadi perbedaan? Saul bertanya cuma ingin tahu. Ada banyak orang yang bertanya itu cuma pengen tahu. Pak, boleh enggak menikah dengan orang beda agama? 10 pendeta, 9 mengatakan enggak boleh. 1 mengatakan boleh. Kok yang didengar itu 1 gitu? Ya, Pak, boleh enggak kami bercerai? 10 pendeta, 9 mengatakan tidak boleh. Engkau meskipun susah, engkau harus mengarungi pernikahan itu. Karena pernikahan itu seperti sebuah rumah yang ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Sekali masuk tidak bisa keluar. Pernikahan itu seperti saudara naik jet coaster. Sekali naik, tolong tuntaskan sampai akhir. Kalau di tengah perjalanan kita ini keluar, meninggal. Ya naik jet coaster itu kalau sebelum naik, pertimbangan baik-baik. Tapi setelah naik, jangan pernah keluar dari jet coaster itu. Mati. Tuntaskan sampai akhir. Seperti itulah pernikahan. Ada banyak yang mengatakan, tidak bisa jalani pernikahanmu itu. Meskipun itu susah, kau harus tuntaskan. Tapi ada satu orang mengatakan, Pak, benar. Layak bercerai. Itu diberi pemutus. Ada banyak orang suka mendengarkan, tidak suka melakukan. Itu percuma. Ya, mendengarkan, tidak melakukan percuma. Tapi saya menemukan, ada banyak orang suka melakukan, tidak suka mendengarkan. Apa kira-kira jadinya? Saya ulang lagi ya. Kita mendengarkan, tidak melakukan percuma. Tapi kalau kita sibuk melakukan, tidak sibuk mendengarkan, kehilangan ketajaman. Marta itu melakukan banyak hal, betul? Dikatakan Marta itu melakukan many things. Tapi Maria melakukan one things. Maria cuma melakukan satu hal. Tapi satu hal itu yang terbaik. Yang benar-benar dia lakukan. Dan satu hal itu yang betul-betul tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Marta sibuk semua. Marta sibuk melayani. Melayani Tuhan itu baik atau tidak Bapak Ibu? Oh baik. Marta itu simbol orang yang sibuk melakukan tapi tidak sibuk mendengarkan. Saya mengamati hari-hari kekristenan, kita sibuk melakukan perintah Tuhan, kita sibuk melakukan firman Tuhan, tapi kita ini tidak sibuk, tidak sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Akhirnya kita kehilangan ketajaman. Saya beri contoh Bapak Ibu. Suatu ketika saya ditipu oleh orang Kristen. Siapa yang di sini pernah ditipu? Oh, tidak ada semua, haleluya. Luar biasa saudara. Saya pernah ditipu saudara. Saya kerja ini mulai SMP. Mulai SMP saya sudah bekerja Bapak Ibu. Saya jualan coklat jago. Kalau Bapak Ibu tahu ya zaman dahulu. Ya. Saya jualan coklat jago mulai SMP. Itu waktu sekolah saya bawa coklat jago 1 bungkus. Isinya 10, saya beri 900 rupiah. Itu per biji saya jual 100 rupiah. Akhirnya setiap 1 bungkus saya mendapatkan untung 100 rupiah. 100 rupiah itu adalah uang saku saya dalam 1 hari. Jadi mulai SMP saya itu jualan. Karena saya ingat orang tua saya mengatakan seperti ini. Nyo, hidup itu susah. Karena itu yang pertama engkau harus rajin. Yang kedua engkau harus mahir dalam mengelola keuangan. Bapak Ibu saya mulai SD. Saya sudah punya rencana anggaran biaya. Mulai SD.
Jadi mulai SD kelas 5, saya itu sudah punya laporan pemasukan dan pengeluaran, saya sudah bisa mempertanggungjawabkan keuangan saya kepada orang tua saya. SMA, saya mulai, waktu itu saya SMA di Surabaya, saya asli Banyuwangi. Waktu itu uang saku saya 100.000 per bulan. Saya jualan celana jeans Levi's, 501, 505 ya. Waktu itu rame ngetren banget sekitar tahun 93. Itu dijual di mall 150.000. Saya beli di Perak. Itu kapal merapat, saya beli di rumah-rumah penduduk. Itu harganya 50.000. Saya jual 100.000. Selaku seperti kacang goreng, bro. Jadi setiap celana, satu celana, itu saya mendapatkan 50.000. Itu sama dengan 50% uang saku saya dalam 1 bulan. Wow, SMA itu benar-benar, saya ini jualan. Setelah sekolah, saya pergi ke Perak, saya jualan. Itu uang saku saya ingat uang saku saya waktu itu 100.000 per bulan. Itu dipotong per puluhan 10.000, sisa 90.000. Dibagi 30 hari, per hari 3.000. Sekali makan 1.000. Itu kalau saya punya uang 5.000 rupiah, itu saya lipat-lipat, saya sembunyikan di dompet-dompet sela-sela terkecil. Dengan sebuah tujuan, kalau belanja saya buka, loh cuma ada 2.000, itu tujuannya. Saya kalau makan, sekali makan itu 1.000 rupiah. Saya rela, saya makan seperti itu ya. Saya tidak minum, saya minum di kos-kosan. Karena saya punya prinsip seperti ini. Kita itu harus bisa nabung. Kadang orang tidak bisa nabung, itu bukan karena pemasukannya berkurang, tapi tidak bisa mengencangkan ikat pinggang. Kuliah, saya pegang 3 pekerjaan. Saya jualan daster. Saya jualan spring bed. Dan saya tetap jualan celana jeans Levi's. Setelah lulus kuliah, saya pegang 11 pekerjaan. Karena saya ingat, untung saya masih muda. Saya harus bekerja sungguh-sungguh. Karena dalam hidup ini, kekuatan makin berkurang, kebutuhan makin bertambah. Saya pegang 11 pekerjaan, saya arsitek. Saya juga kontraktor. Saya juga buat mebel. Saya ambil teh, cengkeh, kopi, coklat. Itu saya kirim dari Maluku, pakai kapal-kapal kontainer ke Surabaya. Saya juga jualan daster, tetap saya jalankan karena ramai sekali waktu itu. Saya jual voucher, saya jual spring bed, saya juga jual beli mobil Bapak Ibu. Dan saya juga kerja di developer. Jadi 6:30 pagi saya bekerja di kantor developer, pulang 5:30. Setelah itu saya keliling di proyek-proyek saya sendiri. Itu sampai 7:30 malam. 7:30 malam saya pergi ke Perak untuk menantikan kapal-kapal yang merapat. Itu hampir setiap hari tetap saya luangkan waktu untuk melayani Tuhan. Sabtu Minggu full sudah melayani Tuhan. Nah, sampai suatu ketika 6 tahun saya pegang 11 pekerjaan itu. Tiba-tiba saya ditipu teman satu Komsel. Wow, berat. 70% dari uang yang saya simpan 12 tahun saya bekerja, mulai 6:30 pulang 11:30 malam, itu hampir setiap hari, itu diambil. Dan waktu uang itu diambil, saya ini limbung. Dan saya ingat betul waktu itu saya konsultasi sama penatua saya, Pak Budi Utomo sama Pak Angga Prasetya. Mereka berdua adalah bapak rohani saya yang memimpin saya selama kurang lebih sekitar 30 selama mulai sekitar tahun 96. Itu saya tanya, Ko Budi, Ko Angga, boleh enggak saya masuk ke ranah kepolisian? Saya mau tuntut 12 tahun saya kerja Bapak Ibu. Itu saya simpen, saya kencangkan ikat pinggang. Itu meskipun uang penghasilan banyak, itu saya betul-betul kencangkan ikat pinggang Bapak Ibu. Lu minum aja di rumah makan saya lihat. Itu kalau minum es jeruk, itu membuat pengeluaran saya bertambah melebihi batas anggaran saya 1 hari. Saya lebih baik saya tidak minum, saya ganti dengan aqua gelas. Bukan pelit, tapi saya betul atur keuangan saya dengan baik Bapak Ibu. Dan pemimpin saya mengatakan, enggak apa-apa toh. Masuk aja, tuntut aja. Kamu 12 tahun kamu kerja. Tapi saya benar-benar ingat saat itu. Tiba-tiba Tuhan berbicara, untuk yang ini, ampuni dan lepaskan. Wih, itu enggak gampang Bapak Ibu. 12 tahun saya bekerja. 6 bulan saya beribadah, saya enggak bisa nyanyi. Wah, itu ada lagu mengatakan, hanya kau milikku di surga. Terus apa? Tiada yang kuingini di bumi. Terus? Yakin?
Itu waktu itu saya ingat worship leadernya ngajak, ayo kita nyanyi, tiada yang kuingini di bumi hanya kau. Dan saya tambahkan dalam lirik itu, dan uangku. 6 bulan saya tidak bisa nyanyi, Pak. Sampai satu titik. Sangat betul waktu saya naik mobil. Saudara pasti tahu jual beli mobil itu keuntungannya berapa. 12 tahun. Kontraktor itu keuntungannya berapa. Waktu saya naik mobil. Tiba-tiba waktu itu ada khotbah. Saya dengarkan. Dan khotbah itu mengatakan seperti ini. Ujian terakhir orang kaya selalu pada kekayaannya. Anak muda yang kaya, dia berhasil melakukan 10 perintah Tuhan. Tapi dia gagal dalam hal menyerahkan kekayaan. Tuhan seolah-olah mengatakan kepada saya, Ton, kamu SMA, kamu tidak mau bohong, kamu tidak mau nyontek. Kamu rela, kakimu itu bulu kaki dibakar karena kamu tidak mau nyontekin. Ya. Itu. Kuliah, kamu tidak mau titip absen. Engkau bukan aja, jangankan uang suap, uang terima kasih saja yang kau terima dari toko-toko itu kau kembalikan kepada pimpinanmu. Engkau sudah berintegritas. Tapi ini adalah ujian terakhir. Ujian terakhir orang kaya itu selalu pada kekayaannya. Ujian terakhir orang miskin itu pada imannya. Tetap percaya Tuhan baik apa tidak. Tapi ujian terakhir orang kaya itu pada kekayaannya. Dan waktu itu saya merasa betul ini konfirmasi pesan Tuhan buat saya. Saya putuskan, saya ingat betul. 31 Desember jam 00.00. Itu semua menghidupkan itu apa? Petasan itu. Saya setiap 31 Desember jam 00.00. Itu saya doa, saya buat target sampai akhir tahun. Saya buat target semua Bapak Ibu. Dan waktu itu saya mengatakan, Tuhan, saya ampuni. Saya lepaskan hutang itu. Saya lepaskan pengampunan, saya memberkati dia. Dan setelah saya lepaskan itu tidak mudah, Bapak. Dan saya setelah lepaskan itu, tiba-tiba bulan Januari, omset pekerjaan saya naik 10 kali lipat. Februari 12 kali lipat. Maret 15 kali lipat. April 17 kali lipat. Mei kembali lagi normal. Loh, Tuhan dosa apa? Kenapa kok tiba-tiba turun jadi 1/17 ya? Tuhan katakan, hitung keuntungannya. Saya hitung Bapak. Hasil keuntungan yang saya dapat itu 1,5 kali lipat dibandingkan orang yang tipu saya selama 12 tahun. Jadi saya kerja 12 tahun, dikembalikan 4 bulan, 1,5 kali lipat. Tuhan itu luar biasa loh. Itu tidak masuk akal. Bulan Januari setelah saya putuskan, saya mengampuni. Itu tiba-tiba banjir. Itu klien itu semua banjir. Itu semua tiba-tiba saya sampai, wih keringetan. 10, 12, 15, 17. Dan setelah saya tahu 1,5 kali lipat, saya doa gini, Tuhan tolong kirimkan penipu-penipu lagi. Untung. Gitu kan. Tapi saya tanya, kalau di tempat ini ada di antara saudara yang ditipu oleh keuangan, ditipu keuangan. Apakah langsung saudara copy paste kesaksian saya? Jangan. Itu perkataan Tuhan buat saya. Dan apakah ke depan kalau saya ditipu orang lagi, saya selalu mengatakan, saya ampuni. Loh kalau orang Kristen selalu mengampuni penipu, terus apa gunanya polisi? Terus apa gunanya pengadilan? Karena itu kenapa firman Tuhan itu perintah yang umum buat kita. Tapi dalam kehidupan ini, kadang-kadang masalah yang sama, di momen yang berbeda, kehendak Tuhan itu juga berbeda loh. Kenapa ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan? Karena sebetulnya Tuhan suruh A, kita melakukan B. Tuhan bilang, masuk ranah hukum. Enggak, Tuhan aku ampuni. Loh, akhirnya betul-betul tidak kembali apa-apa. Tuhan kok tidak kembali? Tadi Pak Anton cerita, kalau diampuni 1,5 kali lipat. Loh kok saya sekarang tambah defisit? Tuhan ngomong, siapa yang nyuruh kamu melakukan hal itu? Karena itu kenapa Bapak Ibu? Semakin saya berjalan mengikut Tuhan, saya semakin melihat dalam kehidupan ini, masalah yang sama, waktu yang berbeda. Kadang-kadang perintah Tuhan itu berbeda loh. Merenungkan firman itu baik, tapi tidak cukup dalam hidup ini. Saya nanti tunjukkan dengan detail, kalau waktu mencukupi, kalau waktu tidak mencukupi ya tidak apa-apa. Ya, nanti saudara langsung tanya aja sama Tuhan setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau waktu mencukupi saya akan tunjukkan ada 11 cara mendengar suara Tuhan. Dan itu akan membuat kita itu tajam dalam kehidupan ini. Jadi mulai saat itu semenjak saat itu setiap kali saya menghadapi masalah. Saya berupaya untuk tanya, Tuhan kehendak-Mu itu apa?
Karena aku ingin bukan cuma mendapatkan yang baik, tapi yang sempurna. Tapi pernah salah dengar enggak kadang-kadang? Ya pernah juga. Tapi enggak apa-apa. Yang terpenting bukan caranya. Yang terpenting kalau saudara itu ingin tahu. Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk membuat kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa mendengar suara Tuhan itu penting? Roma 8 ayat 14. Saya rindu setelah sore hari ini. Kehidupan kita itu tajam. Kehidupan kita itu akurat betul. Roma 8 ayat 14. Kenapa mendengar suara Tuhan penting? Mendengar tidak melakukan percuma. Melakukan tapi tidak mendengarkan kehilangan ketajaman. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bisa ditayangkan versi message. Apakah ada ya? Kalau tidak ada lambaikan tangan. Oke. Kalau saudara nanti lihat di versi message, lebih bagus. Dikatakan seperti ini. There are things to do and place to go. Things to do and place to go. Ternyata dituntun Tuhan. Itu menghasilkan langkah dan arah. Sama-sama kata langkah. Sama-sama kata arah. Kita tahu arahnya, tidak tahu langkahnya. Bingung, tidak bisa kemana-mana. Saudara setuju dengan hal ini? Saya ke Kudus. Saya tahu saya harus ke Kudus. Tapi saya tidak tahu rutenya. Saya tidak bisa kemana-mana. Tapi ada banyak orang tahu langkahnya. Bagaimana cara membuat pelayanan bagus. Tahu langkahnya tapi tidak tahu arahnya. Tidak tahu dibawa kemana. Tahu arah, tidak tahu langkah, tidak bisa kemana-mana. Tahu langkah, tidak tahu arah, tidak tahu dibawa kemana-mana. Jika hari-hari ini saudara bingung dengan bisnis, dengan rumah tangga. Tuhan langkahnya bagaimana? Arahnya bagaimana? Tujuan pernikahan dibawa kemana? Wow, catat ini. Tujuan mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, tuntunan Tuhan akan menghasilkan langkah dan arah. Wow, jadi tahu langkahnya, tahu arahnya. Kita lihat murid-murid Yesus itu waktu dituntun Tuhan, mereka selalu mendapatkan perkara-perkara mujizat. Suatu ketika Petrus perlu bayar uang pajak. Tuhan bilang, mancing ikan. Petrus pancing ikan, keluar 4 dirham. Kira-kira perintah Tuhan kepada Petrus apakah kita lakukan? Saudara butuh uang bayar pajak, pancing ikan. Dia tidak dapat apa-apa, saudara. Karena itu perintah Tuhan terhadap Petrus. Karena itu hati-hati mengcopy paste kesaksian para hamba Tuhan. Hati-hati mengcopy paste perintah-perintah Tuhan di Alkitab. Enggak apa-apa. Ke gereja terlambat, yang penting Tuhan melihat hati. Tunggu dulu. Tuhan melihat hati, perkataan Tuhan melihat hati itu hanyalah perkataan Tuhan kepada Daud. Jangan kita klaim dengan mudah. Jangan sampai, saya ini tidak berani loh mengatakan, Tuhan kau melihat hati. Saya tidak berani. Saya khawatirnya gini. Tuhan kau melihat hati. Terus tiba-tiba Tuhan jawab gini. Ya nak, aku tahu hatimu, gila nih. Doa kan enak, saudara. Jadi hati-hati. Ada beberapa perintah Tuhan di Alkitab. Itu ditujukan pada tokoh itu. Bukan ditujukan kepada kita. Jangan mudah kita ini klaim. Petrus mancing ikan. Nuruti Tuhan. Ikan buka mulut 4 dirham. Suatu ketika murid-murid Yesus butuh keledai. Zaman dulu keledai itu seperti mobil Mercy. Karena itu kenapa tidak banyak orang punya keledai. Yesus mengatakan, pergi ke kampung, katakan Tuhan meminjam. Waktu ngomong, Tuhan minjem, langsung dipinjami mobil Mercy. Wah, itu menyenangkan loh. Pas butuh, pas ada. Sama-sama katakan pas butuh, pas ada. Itu menyenangkan. Saya ngalami betul-betul dalam kehidupan ini. Keuangan saya tidak berlimpah. Tapi pas butuh, pas ada. Itu menyenangkan loh, Pak. Sakit, suatu kali istri saya ini mau berlibur. Berlibur loh, bukan sakit penyakit loh. Berlibur. Dia cerita mau berlibur. Saya katakan, Non, kalau aku melihat dari anggaran keuangan, anak kita mau masuk SMP. Anak saya kembar Bapak Ibu. Jadi butuh pengurapan double.
Pakaian tidak bisa diwariskan. Kami mau masuk, anak kami mau masuk SMP dan sebagainya, secara keuangan tidak memungkinkan. Tapi jangan surutkan niatmu. Kita kan anaknya Tuhan. Kalau kamu kepengen berlibur, aku mungkin tidak bisa menyediakan secara keuangan. Kamu minta sama Tuhan dong. Selama ini kita hidup, kita menikah, kita tidak pernah nipu orang. Sudah minta aja sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan kasih. Ini berlibur loh, bukan sakit penyakit loh. Dan tiba-tiba ada seseorang yang tidak kenal istri saya. Itu tiba-tiba sepulang saya pelayanan, saya naik mobil ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu, saya ketemu dengan dia itu mungkin setahun sekali. Itu aja tidak rutin. Tiba-tiba telepon. Dia ngatakan gini, Pak, saya ini tiba-tiba disuruh Tuhan ngasih berkat buat istri Bapak. Loh, spesifik sekali. Loh, ibu kan tidak kenal istri saya. Benar Pak. Tapi ini saya disuruh ngasih berkat buat istri Bapak. Saya mengatakan nih, Bu tidak usah. Loh Pak, ini bukan buat Bapak loh. Waduh. Itu kalau dia mengatakan ini ada berkat buat saya. Itu saya buat uangnya itu untuk sekolah anak saya. Tapi dia spesifik, Pak ini benar Tuhan perintahkan ngasih berkat buat istri Bapak. Oh terima kasih. Karena buat istri kan. Saya tidak bisa menolak. Itu buat istri. Dan setelah selesai, dia transfer, dia kirim beri transfer. Saya nangis bawa di mobil itu. Tuhan, ini cuma berlibur. Engkau cukupkan. Saudara ingat kisah Petrus waktu perahunya itu kosong sudah mancing ikan? Ingat ya, tahu ya? Terus Tuhan ketemu Tuhan, tebarkan jalamu. Lalu akhirnya perahunya penuh. Kenapa perahu Petrus penuh? Ada banyak orang seperti, karena Petrus ketemu Tuhan. Oh ceritanya tidak seringan itu. Kalau saudara tahu kenapa Petrus perahunya kosong tiba-tiba menjadi penuh dengan ikan. Karena Tuhan mengatakan seperti, dulu engkau penjala ikan. Ikutlah aku, kau jadi penjala manusia. Kalau engkau ikut aku, engkau hidup untuk aku yang akan memenuhkan perahumu. Jadi bukan karena ketemu Tuhan, lalu Petrus tiba-tiba perahunya penuh dengan ikan. Bukan, tapi Petrus merubah orientasi hidupnya. Kalau dulu dia penjala ikan, dia bekerja untuk hidupnya sendiri. Setelah itu dia mau mengikut Tuhan, dia hidup untuk Tuhan. Perahu itu yang memenuhi adalah Tuhan. Sudah Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan benar-benar, kita hidup benar, suami cinta istri betul. Saya ini tidak berani loh pukul istri saya. Tidak berani. Bukan karena istri saya ini karate ban hitam. Saya percaya istri saya itu adalah simbol pertolongan Tuhan. Saya percaya seperti itu. Saya ngatakan sama istri saya. Jangan pernah bingung tentang uang. Bukan karena aku kaya. Tapi masalahnya, pemilik kehidupan kita itu Tuhan yang kaya dan penuh dengan cinta. Sudah. Kadang-kadang masih muda melayani Tuhan dapat apa sih? Tapi semuanya dihitung sama Tuhan. Bapak Ibu ayo, layani Tuhan dong. Anda yang masih muda-muda, engkau melayani Tuhan itu capek tak? Saya ini dulu melayani Tuhan minggu, itu 5 kali ibadah itu jualan koran. Koran kalau hilang uang saya nombokin. Kalau ada kembalian dari orang, sudah diberikan aja, itu saya berikan gereja. Itu koran itu untuk keuangan misi. Seminggu, hari Minggu saya itu jaga di gereja. Itu 5 kali ibadah. Ibadah di Betani Manyar waktu itu. Saya lupa jam berapa aja. Itu dari pagi sampai sore saya jaga di gereja. Pulangnya capek, udah dapat apa? Senin kerja lagi, mulai setengah 2 sampai setengah 12. Tuhan aku ini dapat apa? Itu saya kalau ke gereja, saya dulu cuma punya sepeda motor. Itu saya jemput sampai 3 kali. Jadi ibadah pukul setengah 5. Setengah 3 itu saya sudah berangkat dari kos-kosan. Jemput seseorang, gonceng. Kan anak Tuhan gak boleh melanggar peraturan lalu lintas, amin. Yang amin cuma 3. Saya jemput kembali ke gereja. Saya jemput kembali ke gereja. Itu 3 kali Bapak Ibu. Setiap Sabtu ibadah yud. Pulang saya antarkan satu persatu lagi. Dapat apa? Gak dapat apa-apa. Capek. Tapi setelah saya menikah saya paham. Nah, dulu waktu engkau muda, kebutuhanmu tidak banyak. Semua pelayananmu yang kau lakukan buat aku, itu aku simpan semua di rekening surga. Tapi waktu engkau menikah, kebutuhanmu makin banyak. Kekuatanmu makin berkurang, aku akan mulai mengucurkan setiap upaya yang pernah kau lakukan di masa mudamu.
Hari-hari ini saya melihat. Kadang kerja itu harusnya cuma dapat 7 loh lainnya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih 9. 2-nya dari mana? Tuhan kucurkan. Yang muda-muda, jangan pernah tinggalkan pelayananmu kepada Tuhan. Kalau bos kita di kantor, engkau extend jam, bos hitung lembur, apalagi Tuhan di surga. Kita ini Alkitab mengatakan, jika engkau menyediakan segelas air, ini siapa yang menyediakan 4 botol ini? Mungkin saya tidak tahu, tapi Alkitab mengatakan, jika engkau memberikan segelas air kepada seseorang, karena dia pengikut Kristus, Tuhan berdiri, engkau mendapatkan upahnya. Loh, menyediakan sebotol air, itu belum es campur, belum. Sebotol air cuma berapa sih? 1.000. Tuhan berdiri, dapat upah. Apalagi engkau yang ibadah ini engkau datang jam berapa? Bukankah itu lebih mahal daripada segelas air? Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan upah. Karena itu kalau melayani Tuhan jangan pernah bingung dengan dinar di bumi dong. Dinar itu yang kita pikirkan itu bukan rekening di bumi, rekening di surga. Umat yang tinggal di perjanjian, tanah perjanjian. Kalau saudara melihat umat Israel, bangsa Israel, itu waktu di Mesir, konsumsi airnya dari sungai. Tapi setelah masuk tanah perjanjian, Tuhan mengatakan, engkau mendapatkan air dari hujan dari langit. Sudah, anak Tuhan itu seperti ini loh. Dapat berkatnya itu bukan dari bumi tapi dari langit. Kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada yang bisa menahan. Saya mengalami benar hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan kebutuhan paling tersier. Yang tidak selalu dapat sih. Beberapa kali. Non, kamu mau pergi. Tidak cukup. Tapi kamu minta sama Tuhan. Jangan surutkan niatmu. Jangan surutkan keinginanmu. Ya pernah tidak terkabul juga sih. Tapi waktu terkabul, Tuhan, kok bisa ya? Tidak masuk akal. Saya tidak tahu kenapa Tuhan membawa ke hal ini. Layani Tuhan ya. Kalau kau melayani Tuhan, direkturmu, CEO-mu, HRD-mu, Tuhan. Kalau di kantor saja, direkturnya manusia, kita siap betul berjuang sampai lembur terus. Apalagi kalau direkturnya Tuhan, perusahaan Tuhan itu tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Aduh. Yang kedua, kenapa mendengar suara Tuhan itu penting? Ini penting, ini poin kedua ini penting. Karena niat baik dan perbuatan baik tidak cukup membuat kita tepat melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena niat baik dan perbuatan baik tidak cukup membuat kita tepat melakukan kehendak Tuhan. Niat baik apakah perlu? Perbuatan baik apakah perlu? Tidak cukup membuat kita tepat melakukan kehendak Tuhan. Saya beri contoh. Suatu ketika Tuhan itu cinta sekali sama Daud. Daud itu dibuatkan istana oleh Tuhan. Tuhan itu gerakan Raja Hiram untuk membuatkan rumah buat Daud. Siapa yang di sini pernah dapat hadiah undian rumah? Siapa yang di sini pernah diberi rumah sama Tuhan? Diberi betul, bukan hasil keringat. Tuhan itu sayang sama Daud. Tuhan itu gerakan Raja Hiram untuk membangunkan istana buat Daud. Kira-kira kalau saudara dapat hadiah undian rumah, gembira enggak? Oh enggak ya. Rumah kami sudah 7 Pak. Gitu. Tapi Daud itu sedih loh. Waktu dia sudah dibangunkan istana, Daud itu sedih. Daud itu nangis. Dan tangisannya itu berkata seperti ini. Tuhan, aku ini manusia, diberi rumah oleh Engkau. Tapi tabut Allah ada di dalam kemah. Dia tidak tega, rumah Tuhan lebih sederhana daripada rumahnya. Loh biasanya orang itu ini, rumah Tuhan tidak mewah, tidak apa-apa, yang penting rumahku mewah. Betul loh? Daud itu ngeri loh. Rumahku mewah,
Rumah Tuhan sederhana. Daud nangis loh. Aku ini manusia, kau beristana. Tapi engkau ada di dalam kemah. Akhirnya dia berikhtiar. Aku mau membangun bait Allah buat tabut. Keinginan membangun rumah Tuhan baik enggak, Pak? Tapi Tuhan memberitahu Nathan. Beritahu Daud, siapa yang nyuruh? Loh. Aku mau bangun bait Allah. Nabi Nathan mengatakan, siapa yang suruh? Tuhan tidak nyuruh. Tuhan menyuruh anakmu. Loh, berarti perbuatan baik itu belum tentu tepat melakukan kehendak Tuhan. Kenapa orang kelelahan kadang melayani? Karena mungkin kita melakukan sesuatu hal yang tidak Tuhan perintahkan. Percayalah, sumber daya, kemampuan, hikmat, penyediaan dari Tuhan itu membuat kita cukup untuk menuntaskan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Catat yang kedua, karena niat baik dan perbuatan baik tidak cukup membuat kita tepat melakukan kehendak Tuhan. Saya akan masuk dah, karena waktu sisa 11 menit. Ada 11 cara mendengar suara Tuhan. Ya. Wow, 1 poin 1 menit. Tuhan tolong hentikan waktunya. Ya saya tidak akan, mungkin kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Yang pertama, saudara mau akurat hidup ini. Wah, enak loh. Itu kalau kita tuh tepat melakukan kehendak Tuhan. Kita tuh gini, mulut ternganga, hati terkagum-kagum, pikiran terpesona oleh kehebatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, cara mendengar yang pertama, melalui kesaksian dalam batin atau suara hati. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Ini yang nulis 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Ini yang nulis Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini pikiran yang faham menimbang perkara. Amin. Saya ulang lagi. Maka berikanlah kepada hambamu ini pikiran yang faham menimbang perkara. Amin. Loh ini kalau amin saya baca terus sampai besok. Konsentrasi. Pesan sponsor, jangan percaya semua perkataan pendeta. Ya yang sesuai firman aja yang dipercaya. Maka berikanlah kepada hambamu ini, apa Bapak Ibu? Hati bukan pikiran. Loh ini kalau yang nulis ini orang paling bodoh sedunia. Ya, Tuhan berikan hambamu hati, ya karena pikirannya enggak nyocok. Lu yang nulis Salomo, orang paling pintar. Kalau saya ngomong Anda boleh enggak percaya, IP saya belum sampai 5,0. Ini yang nulis Salomo, orang yang paling pintar. Orang paling pintar mengatakan, berikan kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Berarti mendengar suara Tuhan yang pertama melalui suara hati. Sama-sama kata suara hati. Saya beri contoh. Siapa yang di sini tahu lampu merah itu artinya berhenti? Atau gini aja. Siapa yang di sini tahu nyontek itu salah? Tahu? Siapa yang di sini pernah nyontek? Enggak ya? Saya minder loh saudara. Anda lebih layak daripada saya gitu daripada Tuhan. Anda pernah nyontek? Lu padahal kan tahu kan? Kenapa tetap dilanggar? Karena itu kenapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk. Karena Tuhan kepingin kita bedain baik dan buruk itu bukan dengan ini. Kita semua tahu nyontek itu salah. Tapi kenapa tetap nyontek? Kefefet. Kita tahu lampu merah itu artinya berhenti. Tapi kenapa lampu merah jam 12 malam naik sepeda motor tidak ada polisi kelihatan berwarna hijau? Tidak ada polisi. Ya. Kemarin sempat saya ini bingung. Saya dimasukkan melalui Google Map. Itu ternyata kena apa itu? Tutup acara. Ada acara halal bihalal. Akhirnya polisi memerintahkan dia waktu itu, Pak, saya ini tidak tahu, saya ngikuti Google Map, saya harus belok mana. Polisinya juga kebingungan. Dan akhirnya udah Pak, gini aja. Saya sulit menceritakan ke Bapak. Bapak lurus ini, perempatan kedua belok kiri, perempatan kedua belok kiri.
Nanti minta izin kepada polisi, Anda motong sedikit. Saya bingung, motong sedikit maksudnya apa? Setelah saya ngikuti, bener, itu tanda dilarang masuk. Loh, tapi saya harus lewat mana lagi, saya tidak tahu. Waktu saya belok kiri, itu padahal sudah diperintah polisi loh. Itu hati itu tetap gak tenang. Itu pertama kalinya saya melanggar peraturan lalu lintas. Itu sampai dibel-bel sama orang di depan sepeda motor menghadang. Dan waktu itu hujan deras. Dia tidak mau minggir. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Saya buka kaca. Saya diperintah sama polisi. Saya harus lewat mana gitu. Oh ya sudah, ya sudah. Sampai di depan sini sebelum masuk ada polisi di depan gerbang. Ya sudah, saya memang diperintahkan sama polisi kok. Itu pertama kalinya saya melanggar peraturan lalu lintas setelah saya bertobat. Loh, Tuhan katakan, Bapak Ibu ingat, pikiran selalu bela manusia, hati selalu bela Tuhan. Anda mau bohong, Anda mau nyontek, pikiran ngomong ke Fefet loh. Pikiran itu selalu bela kita. Karena itu Salomo mengatakan, bedakan baik dan jahat bukan dengan ini. Pikiran ini adalah profesor yang paling bagus untuk menghancurkan suara hati. Pikiran itu selalu punya alasan. Sudah cerai aja. Pikiran ngomong, ya enggak masuk akal loh dia ini kok. Hati, enggak boleh. Saya ingat, ya, suatu ketika waktu masa pandemi. Anak saya waktu itu kelas 3 SD itu kan harus sekolah online Bapak Ibu. Dan beberapa kali waktu sekolah online, dia mematikan kameranya off cam. Ditegur sama guru, sekali dilaporkan pada istri saya. Tetap off cam. Kedua kali dilaporkan, tetap off cam. Kali ketiga, tetap off cam. Istri saya sudah memberitahu, tetap anak saya melanggar, terus akhirnya istri saya mengatakan kepada saya, "Ko, waktumu turun." Saya sama istri saya ini punya perjanjian. Kalau bicara tentang masalah prinsip kehidupan, berikan kepada suami. Karena perkataan mama sama perkataan papa itu berbeda. Perkataan mama buat seorang anak itu seperti sebuah pesan moral. Sama seperti merokok, merusak kesehatan. Itu baik, tapi tidak harus dituruti. Nah seperti itu. Tapi kalau papa memberi nasihat, itu seperti menancapkan sebuah prinsip kehidupan. Itu berbeda. Karena itu kenapa waktu itu saya katakan, oke, sudah. Saya aja. Saya cerita, kenapa kamu off cam? Gak apa-apa. Besok waktu sekolah online, buka kamera pertama, kamu minta maaf. Kelas 3 SD waktu. Pak, boleh enggak japri sekarang? Loh bisa dinego kan? Boleh enggak japri? Enggak boleh. Kamu besok waktu sekolah online, kamu harus minta maaf di depan guru dan di depan murid. Kenapa? Agar teman-temanmu itu bisa jadi pagar pengaman buat engkau. Jika suatu ketika engkau off cam lagi, gurumu enggak melihat, murid-murid, Miss, dia off cam gitu kan. Dia diam. Besok harinya, pagi saya sudah pakai baju kantor saya siap, saya duduk di kasur, anak saya itu sekolah online, di mejanya, saya minta izin sama pimpinan saya berangkat agak terlambat untuk memastikan anak saya itu harus minta maaf sama guru. Dan waktu open, morning gitu ya. Terus akhirnya anak saya mengatakan, Miss, saya minta maaf, karena off cam. Oh iya, jangan diulangi lagi ya. Dia terjadi apa-apa. Dan setelah dia minta maaf selesai, saya keluar kamar. Dan waktu keluar kamar, tiba-tiba suara hati itu bilang gini, peluk anakmu. Kenapa harus dipeluk? Tidak ada apa-apa kok. Saya mau turun, peluk anakmu. Ya oke lah. Saya masuk kamar lagi. Anak saya di hadapan saya ngatakan, Nak, Papa cinta kamu. Saya peluk. Dan waktu saya peluk, saya kaget. Tiba-tiba anak saya tuh rangkul leher saya tuh dengan keras. Dan dia nangis tiba-tiba. Wah, loh, saya bingung. Loh, ada apa ini? Saya coba tenangkan. Kamu kenapa? Tiba-tiba dia bilang gini, aku malu Pak. Kenapa Papa suruh aku minta maaf di depan teman-teman yang lain? Dan waktu saya peluk itu, saya katakan, Tuhan terima kasih. Setelah itu saya katakan gini, setelah anak saya tenang, Nak,
Ciri orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi ciri orang hebat adalah orang yang tahu kesalahannya, mau bertobat dari kesalahannya, dan menerima konsekuensi dari kesalahannya. Kamu anak hebat. Dia diam. Saya selesai. Saya katakan, I love you sayang. Anak saya bilang, love you Pak. Saya keluar kamar. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Anak yang salah disuruh minta maaf, benar enggak Bapak? Tapi bisa bayangkan kalau hari itu, saya tidak perlu anak saya. Didikan saya yang benar, itu bisa melukai hati anak saya. Oh seringkali loh, saya sama anak saya ini belajar betul tentang masalah mendengar suara Tuhan. Karena itu saya percaya tidak ada teknik parenting terbaik. Tidak ada. Setiap anak itu beda-beda. Suatu ketika waktu anak saya salah, saya mau marahin anak saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, diam. Kok diam? Kan anak salah harusnya diberitahu. Diam. Ya sudahlah, diam. Setelah itu malam saya selalu luangkan waktu setengah jam. Sebelum anak saya tidur saya selalu luangkan waktu ngobrol sama dia. Lalu malam itu saya tanya, kamu tahu kesalahanmu tadi? Oh tahu Pak. Anak saya bawa tadi ikut ibadah kedua kelas 1 SMP sekarang. Waktu itu masih SD lah. Tahu Pak, salahmu apa? Dia cerita sepanjang 15 menit. Ini loh Pak kesalahanku gini. Dan waktu itu tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Bayangkan anakmu sudah tahu kesalahanmu dan kamu masih cerewetin. Anak pria itu tidak suka dicerewetin. Setuju enggak Bapak-bapak? Setuju enggak? Apalagi kalau nyerewetin, maaf ya, Mama. Pria itu tidak suka dicerewetin wanita. Waktu itu saya katakan Tuhan terima kasih ya. Bayangkan kalau anak saya tahu kesalahan, saya tetap beritahu. Nah kamu tahu salahmu. Wah. Capek telinga. Dan waktu saya katakan Tuhan terima kasih. Saat ini saya belajar sama anak saya teguran dengan tatapan mata. Cukup tatapan mata. Mata itu luar biasa loh. Mata itu bisa nyiratkan gini. Waktu anak saya pelayanan gagal. Saya cuma di bangku jemaat. Saya cuma tatap anak saya. Tatapan itu mengatakan, sudah nak tenang aja, maju terus. Kadang ada tatapan, pegangin pun terus. Saya tidak langsung ambil gini, enggak. Saya tatap anak saya. Tatapan ini seolah-olah gini, berhenti. Itu bahasa tatapan mata. Itu kalau hati itu bonding. Kita itu enggak perlu terlalu banyak ngomong. Kita tatap aja, tenang aja nak, Papa sayang kamu. Papa tidak pernah malu punya anak seperti engkau meskipun kau punya kesalahan apapun di hadapan banyak orang. Itu semua bisa disampaikan melalui tatapan mata. Tapi saya mendidiknya itu. Saya sama istri mendidiknya. Bermula dari apa? Ini loh. Karena itu saya percaya tidak ada teknik parenting terbaik. Yang terbaik adalah kita tepat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di momen itu terhadap anak kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, anugerah-Mu